dimandikan, siap dibungkus dengan kain kafan. Anak kita yang mengerti cara menghafali kita, dia tatap wajah kita sambil berkata, ayah, ibu, dulu di masa kecil kalianlah yang memakaikan pakaian ke tubuh saya. Hari ini izinkan saya yang akan membungkus tubuh kalian dengan kain kafan. Saya pastikan ayah ibu setiap lipatan kain kafan saya iringi terus dengan istighfar, biar menjadi ampunan buat ayah dan ibu. Siapa yang tidak senang, terharu dan bangga lihat anaknya membungkus jasadnya dengan kiriman istighfar mengiringnya. Ketika jenazah sudah dikafani, lalu dimasukkan ke dalam keranda dan segera akan disolatkan, dilepaskan ke alam barzakh, anak kita mengerti cara menyolatkan kita. Siapa yang tidak senang lihat anaknya jadi imam buat jasadnya, tolong garis bawahi, lebih afdol anak kita jadi imam buat jasad kita. Lebih bangga kita berjumpa dengan Allah daripada orang lain yang mensolatkan kita. Leres ketika jasad kita berada di dalam keranda, jangan dikira kita nggak bisa mendengar langkah kaki anak kita. Bapak ibu jangankan masih di keranda, sudah masuk liang kubur saja si mayit bisa mendengar telapak kaki orang yang meninggalkannya. Dalam hadis sahih Nabi ceritakan, la yasma qar'ani alihi, ketika jenazah dimasukkan ke liang kubur, ditutup dengan tanah, satu persatu penghantarnya pulang meninggalkannya. Si mayit, kata Nabi, mampu mendengar bunyi telapak sendalnya. Kalau sudah masuk kubur saja, mayit masih bisa mendengar, apalagi masih di dalam keranda. Alangkah bangga si mayit dalam keranda, begitu mendengar telapak kaki anaknya mendekat menghampiri jasadnya sambil berkata, ayah, ibu, istirahatlah yang tenang. Izinkan saya jadi imam melepas kepergian kalian menghadap Allah yang Maha Rahman. Kalau dulu ayah ibu yang mengajarkan saya sholat, kalau dulu ayah ibu yang mendidik saya sholat, hari ini saya akan pakai ilmu itu untuk mensolatkan jasad kalian. Demi Allah, ini bukan sholat saya yang terakhir untuk mengenang dan mendoakan ayah ibu. Sampai saya tutup mata dalam sholat saya, di sujud terakhir saya akan sebutkan nama kalian, biar kalian terus mendapatkan ampunan dari Allah. Ketika takbir terdengar, Allahu Akbar, batin kita merasa lega, bangga punya anak yang bisa menjadi pelicin perjumpaan kita berjumpa dengan Allah dan Rasulnya. Siapa yang tidak ingin punya harapan seindah ini? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Singkat pada episode ketiga. Lanjut. Yang kompak dong. Lanjut. Tenang, ini baru pembukaan. Itu pun baru pembukaan 1. Masih ada pembukaan 9. Lanjut. Sekali lagi Bapak Ibu, kita doakan anak-anak kita ini mudah-mudahan jadi penghafal Quran nanti, yang akan jadi penyelamat kita di hadapan Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Izinkan saya di episode yang ketiga ini menghadirkan sebuah kisah nyata Habib. Kisah yang terjadi pada santri kami, santri Pondok Pesantren Ariyat Palembang. Dan mohon doanya, kisah nyata ini akan saya angkat jadi film layar lebar kedua saya.
Siapa tahu di sini nanti ada yang ingin ikut main di film saya. Mau Bu? Mau. Saudara saya bilang masih ada lowongan. Saya tanya dari apa? Jenazah. Sebelum saya ceritakan kisahnya, saya kembali ingin mengingatkan siapapun yang berjuang bersama Quran, semangat mempelajarinya, ikhlas mengajarkannya, berjuang untuk terus menghafalnya, dan istiqamah mengamalkannya, juga siap jadi donaturnya, maka orang-orang seperti ini akan Allah jaga dunia akhiratnya. Bapak Ibu, saya titipkan sebuah ayat, kita hafalkan sama-sama. Saya potong ayatnya dari 4 kata, 4 kalimat biar gampang menghafalnya. Paling tidak keluar dari majelis ini ada satu ayat yang kita hafal. Bukankah satu ayat terdiri berapa banyak huruf? Bukankah satu huruf dijanjikan 10 kebaikan? Paling tidak ada banyak kebaikan yang kita dapatkan hari ini. Mau kita hafalkan? Gampang loh, gampang. Kalau mau cepat hafal Quran, nanti bacanya jangan cenderung senyum sambil bergembira. Anak-anak saya titipkan dulu, kalau saya mau menghafal, guru saya ngajarin, mimpi ilmu apapun cepat melekat. Kalau kamu menghafal ilmu, hatimu gak senang. Senangkan dulu hatimu, senyum dulu, semangat, ilmunya gampang dihafal. Coba sambil senyum menghafalnya ceria, itu solusi cepat menghafal. Yang kedua, ibu kalau mau cepat menghafal Quran, bacanya 10 kali supaya sambil melihat. Nanti 10 kali kedua sambil menutup mata. Lalu setelah hafal, pakai terus ayat yang tadi dihafal, gunakan dalam setiap sholat setiap hari. Hafalan akan dahsyat melekat dalam jiwa kita. Hari ini sebelum saya hantarkan kisahnya, kita berangkat dulu dari ayat yang satu ini. Dengarkan dulu, nanti ikuti saya. Gampang, Quran itu gampang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu saya potong biar gampang hafal. Nanti yang bisa hafal saya hadiahkan Quran langsung dengan asli tanda tangan dari saya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Siapa yang bisa mengulang? Raise your hand. Angkat tangannya. Saya hadiahkan Quran plus tanda tangan. Ada anak-anak muda, anak kecil. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Malu. Ayo, mana santri? Dari dia ada mikrofon tambah kabel. Balas. Ada.
Silakan adik-adik santri. Raise your hand. Ada yang berani kata? Assalamualaikum. Namamu siapa? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namamu siapa? Nama saya Muhammad Yulisman. Masya Allah. Allah memilihmu malam ini. Kamu kelas berapa? Kuliah semester 8. Oh, sudah mahasiswa. Baik. Bisa ulang yang tadi? Insya Allah. Kita dengarkan. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Dapat Quran cetakan komunitas Rio Indonesia Mengaji, ada terjemahan di dalamnya dan sangat mewah bentuknya. Bahannya dibuat oleh komunitas Rio Indonesia Mengaji anti rayap, anti basah. Kenapa dibikin mewah? Biar tahan lama dan panjang pahalanya. Quran milik dia, Masya Allah. Nyesel belum tentu dapat tanda tangan saya lagi. Harusnya begitu dalam keburukan. Saya selalu bikin kuis dalam tausiah saya biar anak-anak muda melek. Jangan berani tawuran, giliran mati berani. Tawuran berani mati, narkoba berani overdosis. Giliran ngaji takut-takut ngangkat tangan. Ingat pesan Habib, dengarkan. Ilmu tidak akan menghampiri orang yang sombong dan orang yang pemalu. Angkat tangan malu, duduk paling depan malu, jawab pertanyaan malu. Saya pastikan Bapak akan jadi orang sukses. Malu tidak ada dalam kamus menuntut ilmu. Iya, contoh. Jangan lupa. Terima kasih. Barakallahu fiik. Berkah mengajar. Takbir. Baik Bapak Ibu. Ayat ini mengingatkan kita janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafizun. Kami yang telah menurunkan Quran, kata Allah, kami yang pasti akan menjaganya. Ternyata guru, makna lahafizun, saya menemukan makna yang lebih luas. Bukan cuma Quran yang dijaga. Siapa yang semangat mempelajarinya akan dilihat hafizun oleh Allah, dijaga dunia akhirat. Siapa yang ikhlas mengajarkannya, siapa yang semangat menghafalkan dan mengamalkannya, siapa yang mau mewakafkan dan jadi donaturnya, akan dijaga dunia akhiratnya. Bapak Ibu, saya membuktikan orang yang dekat dengan Quran pasti selalu dalam penjagaan Allah. Dengarkan kisah dahsyat yang satu ini. Dulu kami pondok pesantren Arya mengirim 20 orang santri kecil-kecil SMP ikut lomba hafalan Al-Quran yang diadakan oleh Pemda setempat. Dari pondok 20 santri kami naik mobil lewat jalur darat ke lokasi lomba. Kejadiannya di bulan Ramadan, guru. Acara selesai jam 12 malam. Inisiatif ketua rombongan biar santri kami nggak terlambat pulang ke pondok. Akhirnya mereka ngambil jalan pintas, nyebrang Sungai Musi, naik ke Lotok. Orang sini bilang perahu apa? Ayo tinting. Ketinting. Mulai ini planet apa sih? Ketinting.
20 santri kami nyebrang Sungai Musi naik ke pinggir. Karena pesantren kami persis di pinggir Sungai Musi, Pak. Manusia punya rencana, Bu. Allah Maha merencanakan deh. Nyampe di tengah sungai, keting-ting bocor. 20 santri kami tenggelam dalam sungai. Dan kami baru menyadari dari 20 santri itu hanya ada 17 saja yang bisa berenang. 3 santrinya baru kami sadari tidak bisa berenang. Dan ketiga-tiganya jadi korban tenggelam dalam Sungai Musi. Jenazahnya baru ditemukan 4 malam 3 hari setelahnya. 4 malam 3 hari setelahnya. Dan ketiga-tiga korban itu, satu anak yang hafal 10 juz Al-Quran. Korban kedua, anak yang hafal 20 juz Al-Quran. Korban ketiga, paling kecil badannya, paling banyak hafalannya, hafal 30 juz Al-Quran. Dan ketiga-tiganya calon juara 1 di bidang mereka masing-masing menurut pengakuan dewan jurinya. 4 malam 3 hari baru ditemukan jasad. Begitu diangkat jasad mereka, satu persatu, apa yang terjadi? Maha suci Allah. Allah tidak ingkar dengan terjadi. Begitu diangkat jasad mereka, kiai, apa yang terjadi? Ada keanehan. 4 malam 3 hari tenggelam, Pak. Yang hafal 10 juz, 20, 30 juz. Begitu diangkat jasadnya, Masya Allah, apa yang terjadi? Ada keanehan. Saya tahu mereka penasaran. Ini teknik ceramah terbaru. Di mana-mana silakan buktikan siapapun yang tenggelam dalam sungai, jangankan bermalam-malam dan berhari-hari, sebentar saja tenggelam, pasti 3 hal terjadi pada tubuh mereka. 1, membengkak. Kenapa? Banyak kadar air masuk ke dalam tubuh. 2, membiru. Karena pasti terombang-ambing, terbawa arus keras dalam sungai, berbenturan dengan benda-benda keras di dalamnya. 3, membusuk. Tapi subhanallah, ketiga-tiga santri kami yang hafal 10, 20, 30, 4 malam 3 hari tenggelam, begitu diangkat jasad mereka satu persatu, Masya Allah, apa yang tahu jadi? Ada keanehan. 1 hari, Pak, 1 hari sebelum santri kami tenggelam, 1 hari sebelumnya ada kejadian yang serupa. Seorang perempuan cantik jelita, putih kulitnya, langsing tubuhnya, bunuh diri, terjun dari jembatan Ampera, loncat ke sungai yang sama di tempat santri kami tenggelam 1 hari setelahnya. Kenapa wanita ini bunuh diri? Karena ditinggal pergi jalan suaminya. Undangan sudah ditebak, catering sudah dibayar, gedung sudah disewa, mempelai laki-laki kabur, dia patah hati, putus cinta, layangan putus. Dia langsung bunuh diri. Belum nyampe 1 malam, belum genap 1 hari, diangkat jasadnya, itu langsung bengkak, biru, busuk. Padahal belum genap 1 malam, belum lengkap 1 hari, bengkak, biru, busuk. Tapi Masya Allah, santri kami yang hafal 10 juz, 20 juz, 30 juz, 4 malam 3 hari tenggelam dalam sungai. Begitu diangkat jasad mereka, apa yang terjadi? Dari keanehan. Ada keanehan. Sampai-sampai ada petugas air sungai yang menemukan, yang mengangkat jasad mereka, bersumpah, demi Allah Habib, 15 tahun kami bekerja di sungai,
bekerja di Pemda, ngurusin orang-orang tenggelam, mencari, mengangkat. Baru kali ini kami melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, menyentuh dengan tangan. Ada anak kecil tenggelam dalam sungai 4 malam 3 hari. Masya Allah, jangankan tubuhnya dijaga oleh Allah, pakaiannya masih menutup auratnya. Orang di mana-mana kalau sudah kena urusan air, urusan tenggelam, disapu tsunami saja dia, baju kemana, celana kemana. Baru disapu tsunami saja sebentar, baju kemana, celana kemana. Apalagi tenggelam. Masih ingat kejadian tsunami? Berapa banyak jenazah yang ditemukan telanjang bulan, padahal pakai celana jin. Celana jin itu ketat, kena air harusnya makin melekat. Ini celananya hilang, padahal dia pakai celana jin, jadi celana jin. Kemarin ada nenek-nenek dengar saya ngomong begini, diangkat tangan. Habib, kalau dia pakai celana jin, lalu jin pakai celana siapa? Ada berantem. 4 malam 3 hari tenggelam. Begitu diangkat jasad mereka, apa yang terjadi? Marah ya. Badan santri kami nggak bengkak, nggak biru, nggak busuk. Sekujur tubuh mereka bertiga mengeluarkan aroma harum semerbak. Wajah mereka nggak kayak orang tenggelam, seperti orang yang baru naik mandi, tersenyum menikmati kematian, berjumpa dengan Allah sendiri. Bahkan yang lebih membuat kami terharu di antara ketiga itu, yang paling kecil badannya, yang paling banyak hafalannya, itu saking sayang dengan Quran, dia meninggal dunia tenggelam sambil memeluk Quran di dadanya. Detik-detik terakhir ketika dia akan tenggelam, temannya teriak-teriak, kamu gak bisa berenang kan, lempar saja Quranmu. Kalau kamu bawa tenggelam, Quran berat, makin berat kamu makin cepat tenggelam, lempar saja Quranmu. Bapak Ibu, di mana-mana orang kalau nggak bisa berenang ketika akan detik-detik tenggelam, paling tidak 2 hal yang dilakukan. 1, teriak-teriak minta tolong. 2, membuang beban apapun yang berat yang bisa membuat dia cepat tenggelam. Ini aneh, malah nambahin beban. Dia peluk Quran. Ketika akan tenggelam, dia tata Quran sambil berkata, Quran, jadilah teman hidup matiku. Quran, hari ini aku peluk engkau di dadaku, dan di akhirat pastikan engkau yang membimbingku sampai ke surga Allah Tuhan. Quran, jadilah teman hidup matiku. Aku tidak mau berpisah denganmu. Dia peluk Quran, dia bawa tenggelam dalam sungai. 4 malam 3 hari, Pak. Begitu diangkat jasadnya, Quran yang gak basah, Pak. Atasnya basah, dalamnya kering. Dan tidak ada yang bisa melepaskan Quran dari dadanya. Seperti menempel di dadanya, melekat di tangannya. Kami sudah berusaha pelan-pelan melepaskan. Kami tidak kuasa. Kalau kami paksakan, nanti lengannya bisa lepas. Sensitif. Kami biarkan jenazah ini terbaring sambil memeluk Quran di dadanya, menunggu datang ibunya dari kampung, seorang wanita janda yang solehah, pecinta Al-Quran, mendengar kabar anaknya meninggal dunia sambil memeluk Quran. Ibunya